Itu tadi. Di depan itu udah orang masih ini lagi masih datang lagi. Ini doa ya. Isra Mi'raj menyambut puasa ya. Yang kita ceritakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ibunda yang terkasih yang Allah muliakan, kembali kita berkumpul dalam suatu acara yang kita sepakatkan untuk bersilaturahim, dan hari ini penutupan perwiritan kita sambil untuk menghadap satu ibadah di bulan Ramadan, berpuasa, bersahur dan lain sebagainya, tadarus, dan utamanya semua itu adalah dalam rangka mencari ridha Allah agar kita menjadi insan manusia yang bertakwa. Para ibunda yang terkasih, calon penghuni surga Allah insya Allah, kita pasanglah niat untuk belajar pada sore hari ini dalam rangka untuk melaksanakan satu amalan yang wajib bagi diri kita, sebagaimana hadis katakan thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib untuk orang yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim li ridhaillahi ta'ala wa bi syafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya bacakan potongan ayat dari surah Al-Isra. Sekalian kita harus memahamkan daripada Isra ini cerita masalah penjemputan ibadah sholat. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Subhanalladzi, subhana maha suci Allah, alladzi yang asra telah memperjalankan bi'abadihi dengan satu orang hambanya. Siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nabi yang diperjalankan Allah cuman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam tidak, Nabi Idris, dan Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Ismail, dan sampai Nabi Isa alaihissalam. Jadi Nabi yang diperjalankan dengan berjumpa dengan Allah Ta'ala itu fasilitas cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad adalah semulia-mulia para nabi, penutup para nabi, sebaik-baik manusia. Itu ya. Lailan, pada satu malam. Kapan malamnya itu? Malam 27 Rajab. Apa yang menyebabkan Rasulullah itu mendapatkan peristiwa Isra Mi'raj? Karena lagi dirundung duka. Meninggal istrinya, meninggal pamannya. Kenapa dia sangat sedih sekali dengan meninggal paman? Karena pamannya itu adalah pengganti ayahnya. Lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Perjalanannya itu dari Masjidil Haram, Mekah, ilal Masjidil Aqsa, ke Palestina. Ya. Alladzi barakna haulahu, yang sekitar sekeliling daripada Mekah sampai Palestina tadi kami berkahi.
Ya. Linuriyahu min ayatina, agar kami tunjukkan tanda-tanda kebesaran kami. Innahu, sesungguhnya Allah Ta'ala itu as-sami', maha mendengar, al-basir, maha melihat. Sebagaimana yang kita katakan tadi, kenapa Nabi Muhammad SAW bersedih dengan meninggal pamannya? Karena menggantikan makam ayahnya. Dia tidak menjumpai ayahnya lagi karena pada saat masih dikandung ibunya, siapa ibu Nabi? Aminah. Aminah. Sebutan Siti itu adalah penghormatan. Siti Aminah, Siti Fatimah, Siti Khadijah, Siti Maryam, Siti Aisyah, ya, Siti Hawa, Siti Sarah, Siti Hajar. Siti itu bukan nama, Siti itu pangkat. Pangkat pemuliaan. Ustadz Sipolan, Ustadz Sipolan, Ustadz Sipolan, pangkatnya itu, bukan nama. Namanya bukan Ustadz, kepangkatan saja. Iya. Nanti panas tidak? Ya. Kenapa? Tak nampak muka saya? Tak nampak. Kalau kitab saya nampak. Nah. Iya, di dalam. Kalau di dalam bahagian orang dalam lah. Nanti sempat masuk pula gawat. Mudah-mudahan yang kemalangan tempo hari, yang meninggal Allah lapangkan kuburan, Allah terima amal ibadah. Iya katanya. Semoga anak ya kemanaan. Iya. Ini anaknya Pak. Yang kemarin itu kemanaan yang kemarin. Ada sebelum kemanaan. Iya. Iyalah. Semoga keluarga tabah ya. Karena Nabi pun kisah meninggal orang yang disayangi itu pun perlu dihibur. Hiburannya bukan macam orang kawan-kawan kita Nasrani. Kalau orang tuh hiburan, betul-betul diambilnya keyboard tuh. Gondang. 9 apa 10 apa 11. Karena bagi orang tuh begitulah menghibur tuh. Kalau menghibur itu hanya sekedar kuping saja. Iya, Bu ya. Tadi di belakang. Tak sadar. Tadi saya dapat di belakang. Cilukba di belakang. Masih lapang yang di depan. Iya. Nanti sekali datang lagi kita, ini rumahnya tambah luas. Sabar. Doa. Karena kenapa? Ada kalau orang didatangi rumahnya itu, ada bahasa dia, sempit rumahku. Nanti akan datang dia berpikir tuh, Allah lapangkan rezeki bisa tuh lagi. Minimal buat entah dijebol, entah naik ke atas, tak tahu lah Pak. Itu urusan. Tapi salah satu Pak, rumah sewa. Rumah sewa. Nanti dapat rumah insya Allah. Iya, yakin saja. Sehari ini kita tahu beginilah nasib kita. Akan datang lain lagi. Belum tahu. Belum tahu. Macam cerita anak lajang tadi. Perasaan kalau lajang lah dia masih muda, lama lah umurnya. Iya kan? Kata kita, tahun-tahun ini bisa lah hari raya. Rupanya tidak. Karena perasaan kita yang kita ukur. Jadi rezeki itu begitu. Rezeki hidup, rezeki kematian, rezeki mau. Ada lagi, besok mau puasa hari ini meninggal. Tak sempat dia puasa. Ada lagi modelnya, situ mau berangkat ke Tanah Suci, besok mau berangkat hari ini meninggal. Ada yang sudah sampai di Mekah, tak sempat wukuf di Arafah, tak dapat haji meninggal. Wawaknya istri di Medan. Uak dia di Mekah, mau wukuf di Arafah, mau dapat haji, meninggal di Mekah. Tak dapatlah haji. Wah, itulah rezeki dia. Ketentuan-ketentuan tadi. Jadi harus kita insafkan saja. Karena bukanlah kita satu-satunya yang menerima musibah itu. Kalau kita tahu, kalau dalam kajian kitab Syarah Nasoihil Ibad, dunia ini harus dikenal. Apa itu? Darul Mihan. Apa arti Darul Mihan itu?
kampung banyak ujian. Hari ini kawan kita, sahabat kita diuji. Besok kita. Jadi ujian itu tetap datang. Masalah ekonomi, sulitlah pula dia. Tiba-tiba keluar PKH, senanglah dia. Yang dapat alhamdulillah. Tapi yang iya, alhamdulillah juga. Tidak Pak, Ngumpat. Cara mensyukurkannya jangan tengok PKH-nya, tengok sehat, tengok hari itu. Apakah memang rezeki Allah Ta'ala tuh begini, orang rezeki semut tak akan tertukar dengan rezeki gajah. Rezeki gajah tak bertukar dengan rezeki semut. Rezeki semut ukuran semut, rezeki gajah ukuran gajah. Jadi orang yang tak dapat PKH, rezekinya ada yang lain. Bukan satu-satunya rezeki itu PKH tok. Bukan. Rezeki itu masing-masing. Buktinya orang dapat PKH, begitu juganya dia. Yang tak dapat PKH, begitu juganya dia. Jadi supaya datang insaf kita. Yang dapat PKH pun ditengoknya, kurang pula kali ini. Tempo hari banyak. Itu jadi tak ada syukur-syukurnya jadinya. Iya. Ini kurang pula nih, yang lalu tidak sebegini tadi. Dapat PKH Bu Inon? Enggak. Kok botol-botol itu? Kawan-kawan gitu. Kawan-kawan. Berarti tidak ada timbul rasa syukur dibandingkan yang lalu. Ini dapat juga tapi sikit, kata dia. Akhirnya syukurnya pun sikit. Karena dia mensyaratkan. Jadi sudah tambah sedikit. Iya, memang begitu manusia. Tak habis. Insya Allah bilangan 9 hari atau 10 hari lagi ya. 9 hari lagi kita akan masuk bulan puasa. Insya Allah. Jadi tadi balik kita cerita. Nabi Muhammad SAW itu sedih istrinya meninggal. Khadijah itu. Siti Khadijah. Sedih dia. Itulah Nabi. Karena dia tahu istrinya itulah kawan dia hidup. Kawan berbincang, kawan menolong agama. Itu sifat Nabi. Kalau umat Nabi mungkin kebalikannya. Meninggal istrinya, hore. Hore. Itu bagi yang tak mencontoh Nabi. Kalau mencontoh Nabi harusnya sedih dia. Ya, harusnya sedih. Kalau cerita kawin lagi itu tergantung materi gitu. Kalau tak ada siapa yang mau memandang dia. Selama hari ini istrinya pula yang bekerja. Itu. Iya. Ini ada satu kisah ketika Nabi Muhammad SAW naik di atas Burak. Itu kan setelah sedih dihibur, itu dibedah dadanya sampai ke bawah perut. Dalam pembedahan dada tadi dihilangkanlah segala penyakit hati, tempat bersarangnya iblis, tempat bersarangnya setan. Di dalam dada kita ini ada kita nih mau saja berbuat baik. Satu kesempatan ada kita nih mau aja berbuat jahat, berbuat nakal, berbuat fasik. Begitu. Makanya senang jangan terlalu, sedih pun jangan terlalu berlarut-larut. Karena itu akan digunakan buat setan untuk menghancurkan kita. Senang akhirnya berbangga, bisa datang rasa sombong. Sedih, kita terlalu akhirnya putus asa. Hidup itu perlu ala kadar saja. Hari ini ada masa kita senang, satu masa kita akan sedih. Kita tengok orang. Kita pun dulu menengok orang begitu juga. Orang tuh begitu, kita akan suatu saat seperti itu juga. Udah. Jadi perjalanan di atas Burak itu Rasulullah SAW dilihatnya kemudian maka datang pula akan beberapa kaum. Adalah kuku mereka daripada tembaga. Ya. Menggaruk-garuk. Mereka kaum ditengok buat Nabi tadi dalam gambaran akan mukanya dan dadanya. Jadi dia kuku tajam dari besi tembaga, dari tembaga digaruknya muka, digaruknya dada. Ya. Hingga keluar daging dan darah. Setiap dia punya daging itu berserak, darah pun keluar. Itu kaum tadi. Tiap-tiap digaruk kembali seperti semula. Kaum itu tadi. Kelompok yang ditengok Nabi. Jadi dia tidak satu orang, banyak. Maka Nabi bersabda, bertanya kepada malaikat Jibril. Kan dikawankan buat malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini sebagai apa Nabi?
Iya, pengawal, guru Nabi, gitu ya. Maka pada saat itu siapa mereka ini ya Jibril? Maka katanya inilah mereka yang memakan akan daging manusia dengan mengumpat-ngumpat dan menjatuhkan malu kepada manusia. Itu. Jadi mengumpat-ngumpat itu nanti di hari kiamat siksaannya di neraka, mencakar mukanya sendiri, mencakar dadanya. Orang menyakiti orang sebenarnya dia menyakiti diri dia. Orang menyakiti orang nanti di akhir Allah buatkan dari kuku, dari tembaga itu. Dimasukkan dia dalam neraka, gatal segatal-gatalnya. Tak bisa dia gini-gini. Kita kan kalau kena eser-eser aja, itu dikasih di mukanya gatal, di dadanya timbul kuman-kuman, timbul rasa gatal yang tak bisa dia. Digaruk lah, hancur. Rasa perih, macam orang kena eser-eser, perih, darah, luka, tapi suraya. Itu gambaran dunia. Begitu juga lah nanti orang-orang yang ditamsilkan. Orang yang suka mengumpat. Ya. Orang yang suka mencela, ngasih malu. Makanya ada surahnya, wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a mala wa'adada. Neraka bagi orang yang mengumpat dan mencela. Bulan Ramadan yang membatalkan pahala puasa adalah mengumpat, mencela. Puasa itu bisa batal dua macam. Bisa batal pahalanya, bisa batal puasanya. Batal pahalanya sebab menggibah, menggosip, menceritakan orang. Orang diceritakan, pahala kita kasih sama orang tuh. Transfer. Kalau tak ada pahala kita, dosa dia yang kita ambil. Tetap tak ada untung sama kita. Enak menggibah tuh. Saking enak menggibah, kalau hari biasa ke kedai jam 8. Jam 9 balik. Kalau bulan puasa, belanjanya jam 9. Udah mau dekat asar baru balik. Karena tak ada pekerjaan. Itulah enaknya menggibah. Kalau tak sedap menggibah. Jadi begini ya. Allah Ta'ala sebetulnya kalau tak ada rasa enak di mulut kita nih, kita tak mau makan. Baiknya Allah dibuatnya di lidah kita nih merasa enak sehingga kita mau makan. Beberapa banyak ya. Orang-orang memikirkan mau memasukkan minyak ke badan, mau makan garam, mau memasukkan sayur-sayur tuh. Tak akan mau manusia itu kalau tidak ada pemicu di lidah ini. Itulah sayangnya Allah. Allah sudah tahu. Sedangkan ada rasa saja ada manusia tak mau. Contohnya dia sudah kena penyakit gula. Malas laku minum, gitu. Padahal sudah dikasih buat lidah tuh rasa manis. Yang goreng-gorengan, kolesterol. Ya, karena ada rasa enak, dia tak mau. Apalagi kalau tak dikasih. Sama dengan, kenapa para suami itu mau kepada pelakor? Karena Allah kasih rasa nikmat di ujung kemaluan dia itu. Kalau tak ada rasa begitu, manusia ini malas mau beranak. Ya, manusia ini malas mau beranak. Gara-gara ada rasa itulah, makanya manusia ini. Siapa mau lengket-lengket, becek, risih, berkeringat, busuk, umpama gitulah. Tapi gara-gara ada rasa itu, macam-macam manapun dikejarnya. Yang online-nya, yang tak online, yang gadis, yang janda, yang anak apa, pokoknya begitu. Karena ada rasa itu. Allah Maha baik supaya manusia itu tambah banyak dengan adanya itu. Kalau jahat itu tergantung pribadi. Jadi balik puasa. Puasa, sedikit kita cerita Isra Mi'raj, kita masuk juga cerita puasa. Puasa apa yang ditahan? Haus itu berarti minum. Makan tuh berarti lapar. Lagi apa? Hawa nafsu. Tidur tuh hawa nafsu juga tuh. Nafsu untuk tidur. Dorongan manusia ini kan ada tidur. Berarti tidur tak boleh bulan puasa? Boleh. Berarti yang ditahan itu al-imsaku anil muftirati. Menahan dari yang membatalkan makan, minum, jima. Jima. Orang jima itu bersetubuh, bersebadan dengan pasangan. Bahasa Arabnya jima. Jima. Kalau berjamaah itu jamaah. Salat. Dari kata jamaah juga. Jamaah ini bisa jam'on, berkumpulkan. Salat jama', jima, berkumpul. Artinya itu sama semuanya. Artinya pokoknya tidak satu orang. Salat jama' itu salat disatukan. Jima' itu bersatu. Wah.
Kalau berjamaah, dia berkumpul, berkelompok. Rame-rame. Ya. Jumu'ah, hari berkumpul, hari Jumat. Semua dari bahasa gitu juga. Jim, mim, ain. Nah, yang ditahan tuh mau puasa itu kapan ditahan? Siang apa malam? Siangnya saja, malam boleh. Ya, makan, minum, ajima tadi di siang Ramadan. Ya, di siang Ramadan. Jadi bab memasukkan sesuatu di rongga atau buka itu dengan sengaja biasanya karena ada keasikannya sendiri. Telinga kah, mulut kah, hidung kah. Begitu. Jadi kalau buka, apa yang kita kalau pas buka, kalau di masjid ngomong kan atau mushola, kaum muslimin, kaum muslimat, waktu buka telah masuk, buka, boleh berarti makan. Boleh berarti minum. Karena yang membatalkan, boleh juga kalau tahan jima tadi. Tapi sudah 1 bulan, berimpus, masuk rumah sakit, itu aja kerjanya. Karena kenapa? Kan yang membatalkan itu, siang tak boleh. Waktu buka tadi, boleh. Tapi, golak ketinggalan. Itulah makanya dengarnya di dalam, biar tak ketinggalan. Internetnya kalau di luar lambat. Oh, butet. Oh iya. Iya. Minta izin kadang-kadang sama Pak Ustadz yuk. Sama-sama kita minta izin. Besok kalau kita buka puasa, yang pertama diamalkan apa yang lalu? Ucap Bismillahirrahmanirrahim. Habis itu baru minum, habis itu baru doa. Nah, itu yang pasnya. Iya, itu saya ulang lagi. Langsung Pak. Langsung Baca doa. Allahumma lakasumtu. Ya. Kurang pas. Bismillah dulu, Minum apa makan baru doa. Allahumma lakasumtu. Salahnya itu kan kalau dikatakan dalam kitab apa? Doa mau berbuka apa ketika berbuka? doa mau Ketika berbuka. Bukan mau, kalau mau belum lagi dia buka. Ketika berbuka, doa ketika berbuka. Ya kondisinya itu dia makan, dia minum, berdoa. Karena ada kata abtartu itu artinya aku telah berbuka. Bukan belum berbuka. biasanya gitu Pak. Iya, kan. Iya. Karena perutnya dia kan mau cepat gitu kan. Terpikir udah tak ya begini ya. Kalau kita baca doa lalu kita ingat setelah minum itu, minum kita dulu baru berdoa, kan lebih enak lagi doanya. Ketimbang dia belum dapat nikmat, dia sudah berdoa. Rasanya pun beda. Kalau minum tadi kan bismillahirrahmanirrahim. Minum. Allahumma lakasum. Itu kan alhamdulillah, kan lebih enak lagi. Minum dulu ya, minum dulu. Jadi di bulan puasa juga kurang-kurangilah yang namanya mengumpat tadi. Dan menjatuhkan pada memalukan orang. Manusia ini ketika dia memalukan orang itu satu saat dia akan dimalukan. Karena manusia itu makhluk yang dikasih oleh Allah Ta'ala malu. Maka kalau dia memalukan orang satu saat dia akan dimalukan. Menjaga-jagalah kita. Kemudian itu satu. Datang pula ketika Nabi di atas buraq melihat kejadian satu lubang yang sempit. Lubang itu sempit, bentuk lubang itu maka tiba-tiba keluar daripadanya lembu jantan. Terbuka dia. Keluar lembu. Setelah keluar tadi, ya, yang besar jadilah ia kembali seperti semula. Mau masuk pula lembu itu lagi ke dalam lubang tuh. Iya, maka dikatanya tak bisa, tidak dapat untuk masuk sepertinya. Maka Nabi katakan, ini apa nih gambaran wahai Jibril? Maka katanya, inilah seumpama seorang yang daripada umatmu, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, berkata dengan satu kalimah yang amat besar daripada
yang dimurkai oleh Allah Ta'ala, kemudian menyesal dia, maka tidak kuasa mengembalikan lagi. Nyakiti orang, ngomong, termasuk juga cerita tolak, kan tak bisa balik lagi. Ya, janji mulut nih sekali asal udah keluar cakap itu, hati-hati, susah untuk mengembalikannya. Nyakiti hati orang, mau membolonya, bekasnya tetap ada walaupun dia memaafkan. Jadi digambarkan seperti lubang yang keluar lembu mau masuk lagi tak bisa. Itulah umatmu itu. Karena musuh kita ini mulut kita juga. Mulut kamu, musuh kamu. Jaga mulut, jangan ragu. Mulut ini. Karena manusia banyak juga masuk neraka sebab mulut. Daripada menggosipnya tadi, daripada berdusta. Kan saya katakan tadi, puasa tadi bisa batal pahalanya. Termasuk juga namimah. Apa namimah itu? Adu domba. Ya, adu domba. Ngantarin cakap. Ke A, ke B. Itu batal. Bahasa Arabnya namimah. Jangan kasih nama anak kita namimah. Artinya adu domba. Mentang-mentang ada namanya namimah. Mak sodap nama namimah nih. Lahir namimah. Panggil mimah atau imah. Namim. Rupanya tukang adu domba. Bukan tarohimah pula, entah naimah pula. Seperti itu kan? Iya. Fatimah, imah juga panggil, timah, dan sebagainya. Dan itu lagi, Nabi Muhammad SAW berjalan di Buraq. Dalam kejadian Buraq itu banyak kejadian ditengok oleh Rasulullah. Tiba-tiba dipanggil, ya, orang yang dari sebelah kanan. Dengan kata, ya Muhammad unzurni as'aluka. Wahai Muhammad, tunggulah aku ingin bertanya denganmu. Tiada menjawab Nabi Muhammad SAW, dicuekkan saja. Nampak dia, didengarnya sautan tuh, tapi tidak menjawab. Tidak dijawab oleh Nabi Muhammad. Tahu nampak dia. Maka bertanya dia kepada Jibril, lalu Jibril menjawab, inilah seruan Yahudi. Andai kata Tuhan hamba menjawab, maksudnya Nabi Muhammad SAW, akannya niscaya banyak umat Tuhan menjadi Yahudi. Ya. Menjadi Yahudi. Ngikut kelakuan Yahudi. Pesta-pesta Yahudi, pakaian-pakaian Yahudi, cara cakap-cakap Yahudi, pakaian-pakaian, semuanya lah. Cara hidup Yahudi, menikah Yahudi. Tak begitu pun ada yang mengikut. Ini khawatir kalau sempat begini, seluruh umatmu ya Muhammad akan menjadi Yahudi. Adapun jika Tuhan hamba jawab akannya, banyak terjadi Yahudi. Lalu dari sebelah kiri ada memanggil, ya Muhammadu unzurni as'aluka, wahai Muhammad, tunggulah aku ingin bertanya kepadamu, katanya. Lalu Nabi pun tak menjawab. Lalu ditanya sama malaikat Jibril, siapa yang manggil aku? Itulah Nasrani, Kristen. Di alam nih, umat Nabi Muhammad, ini semua umat Nabi Muhammad nih. Yang Kristen, yang Islam, Yahudi, yang Konghucu, yang Buddha, semuanya umat Nabi Muhammad. Tapi ada yang tak mengaku sebagai umat, masuk dia kepada agama lain. Umat akhir zaman ini semua umat Muhammad. Tapi ada yang mengakui Nabi Muhammad sebagai nabinya, ada yang tidak. Jadi kalau seandainya Nabi menjawab kanan atau kiri tadi, rata-rata mayoritas. Kita ini, insya Allah kalau sebetulnya data kita, itu sebetulnya tak pas menurut data dunia. Katanya yang paling banyak agama itu Kristen. Katanya di dunia ini. Padahal orang-orang Islam yang di pelosok tak masuk data, tak dimasukkan. Yang di gunung, yang di hutan, yang apa. Kan data-data orang tuh. Orang tuh punya teknologi juga. Ya, macam contoh. Kita wallahu alam mungkin tak ada entah tidak. Jadi menurut cerita dari kawan, dia tahu ini mana-mana gereja-gereja nih. Itu udah ada di database orang tuh. Di internet orang tuh udah ada. Tinggal picit di Batubara berapa. Di mana jalannya. Itu udah tahu itu. Macam-macam model Google dulu juga lah. Sherlock. Tapi orang tuh ada di datanya. Sehingga kalau kurang datanya ternampak. Walaupun pecahan mereka tuh banyak. Orang tuh kan dibagi. Ada yang Protestan, ada yang Ortodok, ada yang Katolik. Macam-macam tuh agama orang tuh. Jadi kalau di dalam apa. Nah,
Islam itu kalau sempat Nabi tadi memanggil sautan daripada sebelah kanan sebelah kiri, maka umatnya akan banyak menjadi seperti itu. Udah itu lagi tiba-tiba berjalan lagi Nabi dipanggil oleh seorang perempuan. Ya. Keadaannya membukakan 2 lengan. Nah, lengannya dibuka. Dan di atasnya daripadanya tiap perhiasan, banyak perhiasannya. Ya. Maka menyuruh dengan katanya, ya Muhammad unzurni as'aluka, yakni wahai Muhammad, tunggulah aku mau bertanya kepadamu, katanya. Nah, lalu ditanya siapa itu Jibril. Nah, dia tidak jawab. Oh, itulah dunia. Dunia itu berperhiasan. Ditunjukkannya, dirinya ditunjuk. Dunia ini banyak perhiasan. Awak nengok dunia ini, tambah lama tambah cantik dunia ini. Dulu jalan tak bisa dijalankan bagus, sekarang bagus. Ya. Dulu model-modelnya, sekarang kan teknologi udah paten, ekonomi pun udah dibanding-bandingkan dulu lah. Dulu kalau padi itu ditanam setahun sekali. Setelah canggih teknologi bisa setahun 2 kali. Ada mungkin yang 3 kali. Sri Palawija. Pokoknya begitu. Itu masalah teknologi. Masalah orang lagi perempuan. Makin mengujung mau dekat kiamat, makin cantik. Kalau ibu tak cantik-cantik, siap-siap laki ibu menengok yang menyirip lebih cantik lagi. Tak pelakor, entah. Pokoknya begitu. Itulah makanya keluarlah obat-obat buat cantik MS Glow. Biar berkilat, muka tuh macam kasih minyak. Namanya mau cantik kan? Glowing. Dunia nih. Kalau dulu masih banyak orang berkurik. Sekarang udah berkurik tuh kurang. Sekarang tuh. Kalau dulu banyak yang kutu air. Sekarang tak pala, mesin cuci udah ada. Apa namanya itu, bahkan laundry sudah ada. Cuci basah, cuci kering. Tinggal goyang-goyang kaki aja di rumah. Main Facebook, foto-foto, selfie, TikTok. Nah itu. Anak-anak zaman now lah. Kalau kita nih yang tak apa mau, tak tahu juga itu. Itulah dunia kata Nabi. Udah itu lagi. Dipanggil lagi. Ada model seorang perempuan duduk-duduk dia. Sudah tua. Haluma ya Muhammad. Kemari Muhammad, aku ini udah tua. Datang kemari. Berkata Jibril. Sambil melintas Nabi Muhammad SAW tadi. Siapa orang tua itu? Itulah ya. Aduullah, musuh Allah, iblis. Iblis itu rupanya udah tua betul. Karena dari zaman Nabi Adam sampai sekarang masih hidup. Tanggung tuh kalau janggutnya udah berapa panjang. Iblis. Iblis itu dimintakan kepada Allah, dia minta umurnya panjang. Jadi kalau cerita membatalkan, gosok gigi pakai odol, kalau tetelan batal. Air ludah kita campur ada rasa manis odol, tetelan batal. Jangan gosok gigi setelah sahur. Setelah imsak jangan. Andai kata gosok gigi tanpa odol, ada campur air, andai kata tertelan juga batal. Kalau tidak. Kalau gosok gigi itu ada rasa yang timbul di lidah, sama dengan orang seperti mencicip makanan. Maka hati-hati. Kalau ada orang tidur mulai dari sahur sampai mau buka tak bangkit-bangkit, puasanya batal. Karena dia tidak jaga-jaga. Tapi kalau ada pula dia tidur, jam-jam 2 tengoknya, udah buka belum, tidur lagi. Itu puasanya sah, karena masih ada sadar dari siang Ramadan. Tapi sambung lagi tidur, Pak. Tak apa-apa, masih ada sadar dia. Boleh. Tapi pahalanya ya, pahalanya berkurang lah karena dia tidur. Boleh. Namanya takut pula tak termakan gulai tadi. Boleh. Menginyam gulai. Tapi jangan ditelan, nginyam aja. Udah. Boleh. Kalau puasa lagi wudhu, kumur-kumur, boleh. Tapi jangan bersangatan karena berkumur-kumur itu sunat wudhu. Tapi jangan kumur gitu. Jangan. Tertolan. Bisa batal.
Nah, tak berkumur tak apa-apa. Yang diludahkan jangan ditolan. Ya, masuk 3 keluar 2 berarti ada selip 1. Sekiranya sampai situ saja. Kalau ada yang mau ditanyakan dipersilakan. Makasih. Demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya enggak tutup pengajian lagi. Kalau ada tanya-tanya. Izin. Nanti saya kirim dulu. Ada tanya-tanya? Ada Pak Ustaz. Ya, apa tuh? Ini puasa apa mengganti Pak Ustaz? Mengganti. Dia makan kue Pak Ustaz, dia nggak ingat puasa. Makan kue dia konyang, baru ingat dia puasa. Sah puasa. Sah, boleh. Nggak malah dikorek Pak. Enggak. Korek-korek keluar batal. Muntah jadinya. Kalau udah masuk, udah rezeki dia tuh lupa.